Mana sih Agung? Ya, gak tahu juga, tadi kan katanya OTW. Iya, tapi kok lama banget sih? Biasa dia, jam karet. Loh, ini dia. Baru dia omongin. Sok cool kamu, Gung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama banget kamu. Iya, jam berapa ini? Ya biasa, tadi aku ngeliat cewek, ya aku berhenti dulu. Aku pantau dari luar. Wah, kayaknya cantik. Gak taunya jelek. Jelek. Kebiasaan kamu emang. Terus ini kita mau ngapain di sini? Ya kita nongkrong aja di sini, Col. Habisnya aku di rumah bosen, Col. Aku lagi tengkar sama si Lilis. Terus aku mau putusin si Lilis, Lilis gak mau. Emangnya ada masalah apa, Gung? Iya, gak ada masalah sih, Col. Cuman aku sama Lilis itu udah bosen, Col. Aku pengen ya punya pacar tuh melebihi satu. Oh, Aku kan naik mobil, masa iya pacarnya cuma satu? Oh, jadi kamu mau jadi playboy gitu? Bukan playboy, Col. Sekarang itu udah gak zaman playboy. Zamannya itu starboy. Starboy? Iya, itu yang sekarang viral. Bukan playboy lagi. Iya, tapi... Emang kamu? Oh, pacarnya cuma satu doang, si Hikmah. Iya, kan aku Punya setia, pacar Gung. tuh minim 2 lah. Hah? 2? Iya. Iya, aku gak kayak kamu. Aku setia orangnya. Aduh, Col. Masa di zaman sekarang kamu cuma mengandalkan setia? Halah, kurang. Gung, emang kurangnya si Lilis itu apa? Ya banyak kurangnya. Lilis di mata aku sekarang udah gak cantik lagi. Tapi di mata aku cantik dia. Ya udah, ambil kamu aja kalau kamu mau. Ya, aku gak mau. Itu kan pacar kamu. Ya udah, biarin aja. Intinya aku itu sama Lilis itu sekarang udah bosan. Terus Lilis sekarang biasa aja, gak cantik lagi. Aku mau cari cewek yang cantik banget di luar sana. Gung. Ya udah deh, terserah kamu. Yang penting kamu bahagia. Iyalah. Nah, nih. Ini baru tipe aku nih. Si Devi. Iya, aku panggil dulu ya. Iya. Devi. Duh, ngapain ya pas aku manggil aku? Masa iya dia mau beli kue aku? Gak mungkin deh, pasti dia mau ganjen lagi sama aku. Tapi kalau nggak disamperin nggak enak. Ya udah deh, siapa tahu dia memang beneran mau beli kue aku. Pegang. Ada apa ya Mas Agung? Mau beli kue? Oh iya, aku mau beli kue kamu. Mau yang mana, Mas? Tapi tunggu dulu. Gini Devi, aku mau beli kue kamu semuanya. Jadi kamu nggak usah capek-capek jualan. Oh, alhamdulillah Mas kalau kayak gitu. Ya udah, saya langsung bungkusin ya Mas. Tapi tunggu dulu nih, kuenya taruh di sini. Ini kan berat. Kalau kamu terus dipegang kan nanti tangan kamu malah sakit. Gini, aku bakal beli kue kamu semuanya ini. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya? Emangnya apa syaratnya Mas? Syaratnya sangat gampang. Kamu cukup ikut aku jalan-jalan naik mobil. Mobil aku itu Babayo. Aduh, maaf ya Mas Agung. Kalau kayak gini ceritanya, mending saya keliling aja, nggak apa-apa. Ya jangan kayak gitulah. Ya udah gini aja deh. Gini Mas Agung ini mau basa-basi atau gimana? Kalau cuma sekedar basa-basi, saya pamit pergi aja ya Mas. Soalnya pelanggan saya pasti banyak yang nungguin buat beli kue. Tunggu. Iya, aku gak basa-basi kok. Ya aku berhentiin kamu di sini. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Mau nanya sesuatu? Mau tanya apa Mas? Iya gini. Gimana ini? Udah, ngomong aja kamu. Aku lihat kan kamu ini jomblo, ya kan? Terus akunya juga jomblo. Tapi aku ini banyak yang suka sama aku, Devi. Tapi aku tolak semua karena aku lebih memilih wanita yang aku cintai. Kamu tahu nggak wanita itu siapa? Siapa Mas? Ya kamu lah. Aku cinta sama kamu, Dev. Kalau kamu nggak percaya nih, tanya sama si Samsul sama si Jack. Aku sering ceritain kamu ke mereka. Iya kan, John? Jack? Iya bener, Dev. Agung ini cinta mati sama kamu. Aduh, udah deh Mas Agung. Gini ya, kan saya sudah bilang nggak usah basa-basi. Saya ini mau kerja, mau cari uang. Jadi kalau bahas ya masalah-masalah nggak penting kayak gini, lebih baik nggak usah Mas. Saya mau keliling aja ya. Ya udah kamu gak usah keliling. Ini kan kue kamu udah aku borong, Dev. Iya. Jadi kamu gak usah capek-capek keliling. Iya, tapi kalau persyaratannya kayak gitu sampai Mas Agung nyatakan cinta sama saya, aduh maaf nih ya Mas, bukannya gimana.
Ya saya tahu Mas Agung ini kan orangnya ganjen. Masa iya orang kayak Mas Agung nggak punya pacar? Nggak mungkin. Terus yang kedua, saya tahu kok mungkin Mas Agung cuman ya sekedar ya main-main lah sama saya. Mas ini ya Mas, saya anggap Mas Agung itu teman saya karena suka beli kue saya. Kalau dijadikan pacar nggak bisa Mas. Ya kamu jangan kayak gitulah. Kamu bilang aku ganjen terus gak mungkin aku gak punya pacar. Aku gak punya pacar kok. Terus kamu bilang kayak gitu. Ya jangan kayak gitulah Dev. Aku ini cinta mati beneran sama kamu. Ya tapi maaf Mas Agung, saya tetap nggak bisa. Soalnya saya nggak punya perasaan apa-apa sama Mas Agung. Kok bisa sih Dev? Kurangnya aku tuh apa? Aku kan udah kaya, aku ganteng, terus aku pemberani orangnya. Kurangnya aku apa ya kan? Ya mungkin kalau di mata Mas Agung nggak kurang apa-apa. Ya mungkin banyak orang juga bilang Mas Agung nggak kurang apa-apa. Cuma yang namanya perasaan itu nggak bisa dipaksa Mas. Saya memang gak ada rasa apa-apa sama Mas Agung. Devi. Walaupun kata orang sini Mas Agung itu kayak pangeran juga, ya namanya orang gak ada rasa mau gimana? Dev, rasa itu bakal tumbuh sendiri kalau kita langsung ngejalanin hubungan, ya kan? Kalau saya nggak bisa Mas, ya namanya perasaan itu nggak bisa Dev, dicoba-coba. aku kasih tahu sama kamu ya, kalau rasa cinta, rasa nyaman, terus ada perasaan, itu tergantung laki-lakinya. Dia perhatian atau enggak, dia orangnya support atau enggak. Aku ini maksudnya perhatian sama kamu atau enggak. Aku kan perhatian sama kamu. Kamu keliling-keliling jualan, udah Dev, kamu gak usah keliling-keliling, aku beli kue kamu biar kamu gak sakit. Gitu karena ada maunya. Udahlah. Bukan ada maunya Devi, tapi aku ini bener-bener cinta sama kamu. Aku gak mau ya ngelihat wanita yang aku cintai itu sakit. Aduh, Mas Agung, udah ya Mas. Intinya kan saya bilang saya ini nggak bisa sama Mas Agung. Jadi Mas Agung juga jangan banyak maksa. Mas, saya ini lagi mau cari uang. Jadi saya izin keliling aja ya Mas. Kalau Mas Agung basa-basi kayak gini. Kamu dihalusin, tetep aja kamu nolak cintanya aku ya. Udah, pokoknya kamu harus sama aku. Dengar, kalau kamu gak mau sama aku, ingat, kamu dulu orang tuanya banyak hutang sama aku, orang tua aku. Iya, tapi kan bukan saya yang banyak hutang Mas. Lah, terus kamu ini apanya orang tua kamu? Ya, kamu anaknya ya, kan? Tapi kan kata orang tua Mas Agung, semua masalah itu dianggap lunas karena memang bukan tanggung jawab saya. Lagi orang tua saya sudah meninggal. Emang harus saya berhutang budi? Udah. Sini. Kamu intinya harus mau jadi pacar aku. Mas Agung. Aku gak mau tahu ya, Dev. Mas Agung. Ini ada apa Mas? Kok main kekerasan sama wanita Mas? Kamu gak usah ikut-ikut ya. Ini urusan aku sama si Devi. Loh, kamu diem aja. Kamu hanya pemulung ya? Loh, tunggu dulu Mas. Ini wanita Mas. Mas itu gak gentle namanya kalau berhadapan dengan wanita. Kamu nggak tahu apa-apa malah ngomong kayak gitu. Ingat ya, ini urusan pribadi aku sama si Devi. Jadi kamu pemulung kayak gini, gak usah ikut-ikut, ngerti? Bentar, saya mau tanyakan. Mas ini ada hubungan apa sama Mbak ini? Mas suaminya? Iya memang bukan, tapi aku ini calon suaminya si Devi. Kamu siapa? Gak usah ikut-ikut ya, aku gak kenal sama kamu. Ya kita ini memang gak kenal Mas. Cuman Mas itu jangan main kasar sama wanita Mas. Apalagi barusan Mas bilang Mas cuma masih calonnya. Iya berarti aku berhak dong, kan aku nih calon suaminya. Calon suami apa? Mas, dia itu suka sama saya tapi saya nggak mau. Terus dia sekarang maksa-maksa, makanya saya sampai ditarik-tarik. Mas gak boleh kayak gitu Mas, itu namanya pelecehan. Pelecehan. Sok tahu kamu, pemulung malah bahas-bahas pelecehan. Aku ini calon suaminya si Devi ya. Gimana? Karena aku udah tegaskan tadi, kamu gak usah ikut-ikut. Aku gak kenal sama kamu, ngerti? Loh, Mas, kita memang gak kenal Mas. Cuman saya di sini hanya menjadi penengah Mas. Saya mau tanyakan Mbak, tolong Mbak jawab dengan jujur. Mbak itu calon istrinya apa bukan? Bukan Mas, sumpah demi Allah, saya ini bukan calon istrinya. Saya barusan itu ditembak sama dia karena saya bilang nggak mau, saya ditarik-tarik. Loh, Mas, yang gentle dong Mas, jadi laki-laki. Masa sudah ditolak nggak tahu diri? Kamu diam aja. Kamu ini sendirian ya? Kamu nggak tahu aku di sini siapa? Kamu tanya ya sama orang di sini, Agung Tongle. Pasti tahu semua. Mas Agung jangan kayak gitu. Kalau Mas Agung masih jahat sama sini, saya teriak ya. Kamu ini wanita gak tahu diri ya? Mas Agung nggak tahu diri. Kamu gak ingat? Keluarga kamu waktu ditagih hutang, minjem sama siapa uangnya? Ke orang tua aku. Cuma kan orang tua Mas Agung bilang semuanya dilunasi Devi, bukan kamu yang berhak membayarkan orang tua kamu. Gak ada lunas-lunas, harus terbayar. Mas, kalau masalah hutang dihutang antara orang tua, ada kalanya anak itu nggak suka campur Mas. Kamu ini nggak tahu apa-apa ya? Orang tua si Devi ini udah wafat.
Terus siapa yang untuk bayar hutangnya? Iya kan Mas, memang tapi kan barusan sudah ada kesepakatan, Mas. Iya Mas, orang tua Mas Agung sendiri yang bilang kalau ini memang bukan tanggung jawab Enggak. saya. Aku gak ridho. Kamu harus tetap bayar. Kalau kamu nggak mau jadi pacar aku, tetap bayar. Kalau kamu mau, gak usah lunas. Gimana? Alah, mau aja, Dev. Enggak Mas Agung, enggak apa-apa, saya mau nyicil sama Mas Agung. Oh, mau nyicil? Sanggup kamu? Kamu tahu nggak hutang orang tua kamu itu berapa? 50 juta. Sanggup kamu? Iya, Ya, tapi paling daripada harga diri saya yang jadi taruhannya. jangan ambil kesempatan yang kesempitan lah, Mas. Kamu ini, aku gak ngomong sama kamu ya. Mas, Oke, kalau kamu sanggup, gini aja, Dev. Besok aku datang ke rumah kamu. Kalau kamu tetap gak bisa bayar, terpaksa rumah kamu itu bakal aku sita. Kok bisa gitu sih Mas Agung? Kalau kamu mau jadi pacar aku, hari ini hutang kamu langsung lunas. Mas, biar saya bicara sama Pak Tarjo aja deh Mas. Saya nggak mau kalau bicara sama Mas Agung. Gak ada. Papa aku itu terserah aku. Enggak, nggak tapi apa-apa, Mbak samperin aja sama orang tuanya. iya Mas, saya mau ke Pak Soalnya- Tarjo aja. Soalnya orang tua Mas Agung ini baik. Mereka sendiri yang bilang kalau semua hutang bukan tanggung jawab saya. Gak dan bisa. dianggap lunas. Itu semua hak aku. Aku anaknya kan. Mas, udahlah Mas. Kalau masalah utang piutang, orang tuanya nggak usah ikut campur, Mas. Emang emas yang cari uang? Emang emas yang cari hutangan? Udahlah Mas. Kalau misalkan Mas itu ditolak cintanya, nggak usah kayak gini Mas. Yang jadi jadi laki-laki. Karena Kamu kan siapa salahnya Devi ini? Aku kan udah ngomong, kamu gak usah ikut. Kamu kurang ajar. Karena aku udah bilang tadi. Kamu tanya siapa Agung Tongle di sini. Makanya jangan macem-macem. Mas Agung, apa-apaan sih Mas Agung? Bener-bener orang nggak punya etika, nggak Saya punya salah Mas. Saya salah apa menjadi pendengar seperti ini? Masih kurang. sih. Kalian coba pada ketawa. Udah, biarin. Iya. Ya Allah Mas, udah Mas, gak usah diladenin Mas. Ya Allah sampai berdarah. Astagfirullahaladzim. Mas udah Mas. Nggak tahu diri kamu itu. Kamu sih ngomong kayak gitu berani kamu ya? Mas, Udah, ajar lagi, Gung. udah Mas, Astagfirullahaladzim Mas Agung. Apaan sih? Berani, Gung. Dev, ingat ya, besok aku datang ke rumah kamu. Kalau kamu nggak bisa bayar hutang, terpaksa kamu pergi dari rumah kamu. Udah Mas, ayo Mas. Mas, kita pergi aja Mas. Apaan sih? Ayo Mas. Astagfirullahaladzim. Ayo Pak. Sayang. Sayang, ada apa barusan? Kok kayaknya ribut-ribut sayang? Iya sayang, Agung nih godain si Devi. Tapi Devinya gak mau, padahal Devi cuman penjual kue. Godain Devi? Gung, Iya. kamu kan udah punya Lilis. Ngapain kamu goda-godain Devi? Aku udah mutusin dia kok. Hah? Mutusin? Iya. Iya katanya Agung minta putus, tapi Lilis gak mau. Ya nggak bisa gitu dong, Gung. Kalau Lilis nggak mau berarti kalian itu belum putus. Iya. Jadi kamu nggak boleh ngegoda cewek-cewek lain. Ya yang terpenting kan aku udah bilang aku mau putus sama si Lilis gitu. Aduh, apaan sih kamu nih, Gung? Gung, Lilis itu sayang sama kamu. Emangnya kamu tuh nggak sayang sama Lilis? Enggak, aku udah bosan sama dia. Hah? Bosan kamu bilang? Iya. Aduh, dasar kamu laki-laki nggak bersyukur ya. Padahal Lilis sudah cantik, setia sama kamu. Tapi kamu malah kayak gini. Tuh. Ini pacar kamu kenapa sih? Iya dia belain Lilis. Kerasukan hantu. Datang-datang malah marah-marah. Ya dia bener, Gung. Untung dia perempuan. Kalau dia laki-laki udah aku ajar nih. Gung, dia pacarnya siapa? Iya. Hei, Gung, kamu jangan mentang-mentang punya mobil ya. Kamu bisa mainin temen aku. Udahlah. Oh, ini bukan urusan kamu. Ya udah sayang, aku mau pulang dulu. Oh, ada barang yang ketinggalan. Loh, kok cepet banget sayang? Pacar kamu aneh. Udah nyampe pulang. Lewat amat sih pacarnya. Iya, Jack. Iya. Mampir. Wah, sudah panas malah tambah panas datang pacar kamu. Col. Udah yang sabar. Pacar aku itu bener. Kamu. Ya udah gini aja. Besok kalian berdua ikut aku ke rumah si Devi. Aku mau nagih hutang. Kalau nanti si Devi gak bisa bayar hutangnya, rumahnya disita. Tapi kalau Devi mau jadi pacar aku, hutangnya lunas semua. Ngerti kalian? Iya ngerti, tapi jangan lupa, Gung. Nih, Iya, tipsnya. Iya, kalau masalah itu tenang aja, cuma masalah uang. Kalian cuma pikirannya uang terus. uang itu segalanya, Gung. Yaudah, ambilin minum ayo ke dalam. Aku panas. Iya. Ayo.
Yaudah yuk, kalau enggak kamu aku makan. Mas, duh, sakit banget ya Mas. Aduh, maaf ya Mas, ini semua gara-gara Mas bantuin saya. Iya Mbak, gak apa-apa Mbak. Aduh. Ya udah, sekarang Mas ikut saya ke rumah ya, biar saya obatin di rumah saya. Gak apa-apa Mbak, biar gak usah Mbak. Udah Mas, jangan, ini bentuk tanggung jawab saya, yuk. Iya Mbak. Semoga aja Beb Lilis ada. Aku harus laporin semua ini sama dia. Kasian banget dia. Dia udah setia, tapi aku malah kayak gitu. Ya udah deh, mending aku masuk aja. Assalamualaikum. Loh, Beb, kamu kenapa, Beb? Beb, kamu kenapa? Ini pasti gara-gara Mas Agung ya? Beb, kamu kenapa? Aduh, rambutnya berantakan gini. Hikmah, aku stres Hikmah. Mas Agung minta putus sama aku gak mau Hikmah. Beb, aku tahu alasannya kenapa Mas Agung sampai minta putus sama kamu. Kenapa? Tapi kamu jangan shock ya dengernya. Barusan kan aku dari rumah pacar aku. Terus di sana juga ada Mas Agung, Beb. Terus asal kamu tahu ya, Beb, ternyata Mas Agung itu suka sama Devi. Apa? Suka sama Devi? Iya, Devi si penjual kue itu. Yang jual kue itu, yang biasa jalan kaki tuh? Iya bener, Beb. Dari tadi di sana kayaknya Mas Agung itu godain Devi. Apa? Kurang ajar banget ya Mas Agung. Masa minta putus sama aku lebih milih si penjual kue itu? Menjadikan aku. Iya Beb, tapi kamu jangan nyalahin Mas Agung sepenuhnya, Beb. Siapa tahu Devi kan juga kecentilan. Dia mungkin tebar pesona waktu ada Mas Agung. Jadi Mas Agung kayak gitu. Aduh, aku nggak nerima Hikmah. Masa aku kalah sama si Devi sih? Aduh, gimana ini? Aku harus gimana dong? Gimana ya, Beb? Bentar, aku mikir dulu, Beb. Beb, gimana kalau kamu labrak aja tuh si Devi? Nah, bener, ide bagus. Ya udah, besok kamu ikut aku ya. Berani-beraninya ya dia ya gangguin ayang bebek aku. Harus dikasih pelajaran tuh. Iya, Beb, tenang aja. Besok aku pasti ikut kamu. Pokoknya aku dukung kamu. Kamu kan udah lama sama Mas Agung. Masa iya putus cuman gara-gara Mas Agung tergoda sama Devi? Devi kan penjual kue. Iya bener dia. Mas Agung itu bilang ya, kalau udah bosen sama aku nggak cantik lagi katanya Hikmah. Pokoknya aku mau ke salon Hikmah. Aku harus cantik lagi pokoknya. Iya. Pokoknya besok sudahnya dari Devi langsung ke salon, Beb. Ya bener. Ya udah, kamu ini tetap mau di sini kan? Enggak, Beb, aku mau langsung pulang. Soalnya aku mau bantu ibu di rumah. Aku kesini ya mau bilang ini sama kamu. Hikmah, kenapa kamu gak nginep aja deh di sini? Aku ini sakit kepala, Hikmah. Aku mikirin Mas Agung sendirian kayak orang gila. Aduh, iya deh kalau gitu aku nginep di sini aja. Tapi aku mau telepon ibu dulu sebentar lagi ya, Beb. Iya. Ya udah, kamu pakai baju aku ya. Iya. Mas, ini rumah saya. Ayo masuk dulu. Iya Mbak, permisi ya Mbak. Iya Mas. Masnya duduk sini dulu ya. Saya mau ambil kapas sambil saya bersihkan. Oh iya Mbak, permisi ya Mbak. Iya Mas. Ada-ada aja barusan. Kayaknya memar deh. Bentar ya Mas, coba saya bersihkan dulu. Iya. Permisi ya Mas. Iya Mbak. Aduh, permisi. Aduh. Sakit ya Mas? Sebentar Mbak, biar saya bersihkan sendiri ya Mbak. Oh, maksud saya biar kelihatan gitu Mas. Nggak usah. Saya ambilkan kaca Mas. Nggak usah Mbak. Sakit banget ya Mas. Mas, saya benar-benar minta maaf ya Mas.
Kalau kayak gini saya benar-benar merasa bersalah. Masnya ini yang nggak kenal sama saya bisa kena imbasnya gara-gara orang itu. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Oh iya, kalau saya boleh tahu itu lebih jelasnya itu tadi ada apa sih Mbak? Kok tiba-tiba Mbak sampai dironta-ronta seperti itu? Sebelumnya perkenalkan dulu Mas, biar kita lebih kenal. Nama saya Devi. Nama saya Danang Mbak. Jadi ceritanya gini Mas, Mas Agung yang tadi itu memang suka ganjen sama saya. Terus ya selama ini dia ganjen sama saya, nggak pernah saya dengerin. Ya terus tiba-tiba tadi pas saya jualan dia ngomong cinta sama saya Mas, dan ngomong suka, mau katanya saya ini dijadikan pacarnya. Ya saya bilang Mas, saya memang nggak ada rasa sama dia, dan ya saya nggak mau jadi pacarnya. Makanya itu tadi Mas Agung sampai marah-marah, sampai narik-narik saya, dan sampai ngungkit-ngungkit utang piutang orang tua saya. Oh gitu ya Mbak. Terus saya juga dengar katanya kalau misalkan Mbak itu nggak mau jadi pacarnya, rumahnya ini mau disita katanya Mbak. Iya Mas, katanya Mas Agung itu mau nyita rumah saya gara-gara saya nggak mau jadi pacarnya. Saya ini bingung Mas, saya mau ngelunasi hutang 50 juta itu dapat uang dari mana Mas? Sedangkan saya cuma sebatang kara. Setelah orang tua saya meninggal, saya nggak punya siapa-siapa Mas. Saudara orang tua saya juga nggak ada yang datang ke sini Mas. Mereka semua pergi ninggalin saya. Ya Allah, gitu ya Mbak. Iya ya Mas, tapi saya nggak mau menikah sama Mas Agung Mas. Iya ya Mbak yang tenang ya, yang sabar Mbak. Mungkin ini juga ujian dari Yang Maha Kuasa. Iya Mas, saya ini udah sedih ditinggal orang tua, terus tiba-tiba Mas Agung malah mengungkit hutang itu. Padahal orang tua Mas Agung sendiri bilang kalau hutang itu bukan tanggung jawab saya, dan saya terbebas dari pembayaran hutang orang tua saya. Aduh, iya ya Mbak, ya Mbak. Mbaknya yang sabar ya Mbak. Mungkin Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik Mbak. Iya, Mbak nggak usah sedih kayak gitu. Amin, amin. Saya cuma kepikiran aja Mas, selain saya dapat dari mana uang 50 juta, saya juga nggak mau menikah sama orang seperti Mas Agung Mas. Iya ya Mbak. Saya walaupun miskin-miskin gini, saya juga punya harga diri Mas. Iya Mbak, juga saya lihat itu kalau misalkan Mbak memaksakan cinta untuk sama Mas yang tadi itu, kayaknya Mbak kehidupannya masih penuh kekerasan deh Mbak. Iya Mas, saya nggak mau menikah sama orang itu. Aduh Mbak. Mas, tapi saya makasih banyak ya, Masnya tadi udah bantuin saya. Iya. Ya udah ya Mbak, kalau kayak gitu saya mau langsung pergi aja Mbak. Kok mau pergi Mas? Saya ambilin kue dulu ya Mas. Nggak usah. Ini juga belum saya belum ambilkan Mas minum dan makan. Nggak usah Mbak, nggak usah Mbak Devi. Biar saya langsung pulang aja ya Mbak. Saya nggak apa-apa kok, sudah sembuh. Loh, Ya, assalamualaikum. Mas, waalaikumsalam. Wah, aku nggak bisa tinggal diam ini. Kalau misalkan aku nggak bisa membantu Mbak Devi itu, rumahnya ini bisa disita. Ya udah deh, apa boleh buat, dari kejadian ini aku harus pulang agar bisa membantu Mbak Devi. Loh, Mas itu kok tiba-tiba pergi begitu aja? Padahal kan belum selesai aku obatin, belum juga aku buatin makan dan minum. Aneh banget Mas itu. Tapi ya udahlah, mungkin dia ada janji atau mungkin ada kepentingan lain makanya dia buru-buru. Yang penting aku udah nolongin dia. Ya udah kalau gitu mending aku masuk aja. Hari ini bener-bener bikin sedih. Yaudah Cul, Jack, bentar lagi kalian bantuin aku ngomong ya. Kalau semisal Devi gak bisa bayar hutangnya, kalian harus yang sangar mukanya. Iya Gong, Siap. kita sita rumahnya. Iya, kan kalian mau dapat uang dari aku nanti. Iya bener kamu. Yaudah, ayo kita masuk. Ya udah yuk.
Devi! Dev! Devi, Dev. Sini, sini. Cepat! Iya Mas Agung. Ini. Ada apa ya Mas Agung? Apa? Ada apa kata kamu? Kamu lupa? Kemarin kan aku udah bilang sama kamu, aku bakal mau nagih hutang ke rumah kamu. Ya ini, aku mau nagih. Mana uangnya? Ya tapi kan 50 juta itu bukan nominal yang sedikit Mas. Dapat dari mana saya uang Mas? Ya terserah kamu. Kamu mau dapat dari mana uangnya? Terserah ya. Aku intinya sekarang butuh uang itu. Mas, tapi saya mohon Mas. Bukannya orang tua Mas Agung juga sudah bilang kalau hutang orang tua saya ini lunas dan gak ada sangkut pautnya sama saya. Iya kata orang tuaku. Tapi kalau kata aku belum lunas. Kalau kamu tetap gak bisa bayar hutang kamu, Dev, ya terpaksa. Rumah kamu ini bakal aku sita, ngerti kamu? Tapi Mas Agung, kalau rumah saya Mas Agung sita, saya mau tinggal di mana Mas? Sedangkan saya ini cuma sebatang kara, saya nggak punya siapa-siapa Mas. Iya, itu terserah kamu, Dev. Kamu mau tinggal di mana? Mau tinggal di kolong jembatan? Itu bukan urusan aku. Yang terpenting uang itu sekarang juga harus ada, ngerti kamu? Ya tapi tolonglah Mas Agung, kalau Mas Agung memang mau menagih hutang itu, beri saya waktu. Ya 1 tahun lagi tuh Mas. Apa kamu bilang? 1 tahun? Gampang banget kamu ngomong ya. Devi, aku gak mau tahu ya. Uang itu sekarang juga harus ada, ngerti? Udahlah Mbak Devi, kalau emang nggak bisa bayar, ya Mbak Devi jadi pacarnya Agung aja. Ya nggak semudah itu Mas Samsul. Saya memang bener-bener nggak ada rasa sama Mas Agung. Saya walaupun orang miskin kayak gini, saya juga punya harga diri. Saya nggak mau menukarkan harga diri saya demi hutang. Mas Agung, saya sudah bilang Mas Agung, orang tua Mas Agung nggak mempermasalahkan. Kenapa malah seperti ini Mas? Hanya karena cinta Mas Agung nggak saya terima. Mohon saya ini Mas, tolong Mas Agung jangan ngambil kesempatan dalam kesempitan. Gak bisa Devi, tetap gak bisa. Kalau kamu tetap gak bisa bayar, ya kamu tinggal pilih aja. Kamu mau rumah ini disita atau kamu mau nerima cintanya aku? Ya menurut aku sih mending kamu terima aja cintanya aku. Kamu bisa dapat rumah ini tetap, terus kamu hutang kamu lunas, terus kamu kehidupannya bakalan enak kalau sama aku. Tinggal pilih aja. Tapi saya mohon Mas Agung, Mas Agung nggak kasihan sama saya. Saya ini tinggal sendiri Mas. Saya nggak punya saudara. Kenapa Mas Agung setega itu sama saya sampai mau ngambil rumah ini Mas? Tega kamu bilang? Mana tega kamu? Loh, Ternyata kamu ada di sini, Yang. oh, Loh, iya. mbaknya ini siapa? Saya pacarnya Agung, kenapa? Pacarnya? Iya. Loh, tapi kemarin Mas Agung bilang Mas Agung jomblo nggak punya pacar. Hah? Kamu bilang jomblo, Yang? Yang, aku tahu kamu mutusin aku, tapi aku kan nggak mau. Udah kamu gak usah marah-marah sini. Iya, kamu nggak putus sama aku, kamu tetap pacar aku. Tapi bentar, kamu bantuin aku ya. Nih, nagih hutang ke Devi ini 50 juta. Apa? 50 juta? Enggak Mbak, sebenarnya ini bukan hutang saya. Orang tua saya itu berhutang sama orang tuanya Mas Agung. Tapi karena kedua orang tua saya sudah meninggal, jadi orang tua Mas Agung melunasi. Karena Mas Agung ini cintanya nggak saya terima, sekarang Mas Agung minta saya melunasi uang itu. Padahal nggak ada sangkut pautnya sama saya Mbak. Kamu itu anaknya. Apanya yang nggak ada sangkut pautnya? Udah, kamu lunasin aja tuh sama yang bebek aku. 50 juta itu besar ya. Iya Mbak, tapi orang tua Mas Agung sendiri yang bilang hutang ini dilunaskan karena orang tua saya dua-duanya sudah meninggal dan saya hidup sebatang kara. Jadi orang tua Mas Agung kasihan sama saya. Enak aja. Dianggap lunas. Kamu itu uang ya 50 juta itu besar. Jangan kira kamu itu daun ya. Enak aja kamu. Iya Mbak, Iya, tapi sayang. kan saya sudah... Ayo sayang, bantuin aku. Katanya kamu gak mau putus sama aku. Iya sayang, tenang aja. Kalau kamu nggak mau bayar uang itu, rumah kamu bakalan aku sita. Gimana? Bener sayang. Mbak, ini kan juga nggak ada sangkut pautnya sama Mbak. Lagian Mbak cuma pacarnya Mas Agung. Kenapa Mbak sampai segitunya sih? Dev, tapi orang tua aku tahu ya, Lilis ini pacar aku. Aku lama ya pacaran sama ayang bebek aku. Enak juga ada sangkut pautnya. Iya Mas Agung, maksud saya itu begini. Bukannya orang tua Mas Agung itu juga sudah melunaskan. Kenapa sekarang Mas Agung dan mbaknya ini malah marah-marah sama saya? Mas, saya tahu Mas Agung sakit hati karena cintanya ditolak. Tapi jangan kayak gini dong Mas. Aku tetap gak mau ya
kamu ngomong kayak gitu, orang tua aku itu beda sama aku, Devi. Orang tua aku ya orang tua aku ya aku. Tapi kan orang tua saya ngutangnya sama orang tua Mas Agung, bukan sama Mas Agung. Tapi uangnya itu buat siapa? Orang tua aku tuh pasti uangnya buat aku lah. Iya, tapi Udah, kamu nggak usah banyak baca. Bener. Kamu ya, sekarang juga kamu pilih deh. Kamu mau lunasin utang itu atau kamu angkat kaki dari rumah ini? Sayang, Udah, angkat kaki aja, Devi. kalau nggak bisa bayar, jambak aja rambutnya. Ayo bayar. iya Mbak, nominal 50 juta itu besar buat saya. Sedangkan saya cuma penjual kue. Jadi saya butuh waktu ya minimal 1 tahun lah Mbak. Mati kamu. Mati kamu. Bilang tahun 1 tahun. Lama aja. 1 tahun itu lama ya. Aduh, rasain kamu. Enak kan di jambak? Mbak, aku sampai segitunya sih Mbak. Ya biarin. Padahal hutangnya bukan sama Mbak. Jambak lagi, sayang. Mbak, kalau Mbak sampai nyentuh saya bakal teriak loh. Saya bakal laporin Mbak diam. sama kepala desa. Diam. Aku bantuin. Saya bakal laporin Mbak. Ini ada apa? Sakit. Kamu lagi ya? Kamu masih kurang dipukul sama aku, hah? Kamu masih kurang dipukul sama aku? Tunggu dulu. Aku kan kemarin sudah ngingetin sama kamu. Kalau sama perempuan, jangan main fisik, nggak sebanding. Bentar. Kalau mau main fisik sama laki-laki. Yang ini siapa, sayang? Bentar. Bukannya kamu ini Danang kan? seorang pemulung, tapi Iya. kok pakai jas-jas ke sini terus bawa 2 orang? Apa ini kok? Bentar. Aduh. Masalah aku kesini untuk ngelunasi hutang si Devi ini. Emang kamu mampu, bro? Gak usah sok-sokan ngomong kayak gitu. Seorang pemulung masa punya uang sebesar itu, 50 juta? Ya gak mungkin lah. Mas Danang ini ngomong apa? Mana uangnya? Iya, Bos. Lunasi hutang. Mas, maksud Berapa? 50 juta. Iya. Nih. Berapa? Lihat sendiri. Yang coba buka, hitung dulu. Beneran uang apa kertas? Hah? Banyak banget. Ini mah lebih 50 juta. Iya. Mas Danang, Merah-merah, sayang. Bentar. Kamu ini sebenarnya siapa? Kamu nyolong duit ini? Kamu ini kan pemulung. Kalau kamu ngomong dijaga. Jadi kalian itu pengen tahu siapa aku ini sebenarnya? Ya iyalah, masa seorang pemulung punya uang sebanyak ini? Ini lebih loh. Kalau 100 juta. Mas Danang ini siapa? Bukannya Mas Danang ini pemulung? Kenapa sekarang tiba-tiba datang pakai pakaian seperti bos dan melunasi hutang saya? Mas Danang ini siapa? Jadi gini ceritanya. Pin, tolong. Bos Danang, Pin. Bos Danang. Duduk, Bos. Alhamdulillah, akhirnya Bos Danang pulang juga. Iya. Bentar, Bos. Bos Danang ini kenapa, Bos? Iya, Bos. Ceritanya panjang. Panjang, Intinya, ada masalah yang harus aku selesaikan besok. Kalian berdua ikut aku ya ke desa Kalibagor. Iya, Bos. Siap, Bos. Tapi ada apa ya, Bos? Udahlah, biar aku nanti ceritakan. Dan kalian bilang sama papa sama mama kalau aku gak perlu dijodoh-jodohkan lagi. Aku sekarang sudah menemukan calon istri. Apa, Bos? Serius, menemukan calon istri, Bos? Oh, Iya. Berarti Bos Danang nggak kabur-kabur lagi dari rumah? Iya. Alhamdulillah. Dan kenapa aku besok ngajak kalian ke Kalibagor? Karena calon istri aku ini orang Kalibagor. Oh, gitu. Iya, Bos. Siap, Bos. Tapi sebentar, Bos. Itu mata Bos kenapa, Bos? Iya, Bos. Aku habis dihajar sama orang. Apa? Dihajar mana orang? Sudah. Nanti aku ceritakan. Yang terpenting pada intinya sekarang aku nggak bakal kabur-kabur lagi. Iya, Bos. Aku sudah punya calon istri. Siap. Dan untuk aku dijodohkan, kalian sampaikan sama orang tua. Gak usah batalkan ada perjodohan. Sekarang aku sudah punya calon istri. Siap, Bos. Siap, Bos. Ya udah. Sekarang bawa aku ke dalam. Kalian bantu ngobatin aku ya. Iya, Bos. Siap, Bos. Pelan-pelan, Bos. Aduh. Gimana? Aku mimpi. Terkejut sekarang? Iya udah dah. Hutang
orang tua kamu kan udah lunas. Aku pamit pulang dulu ya. Tunggu dulu. Sampaikan ya salam aku sama orang tua kamu. Bahwasannya hutang almarhum orang tuanya si Devi sudah lunas. Iya Pak. Oh iya, Kevin, saya Gogon. pamit ya, Bos. Asalkan kalian berdua tahu, bos kalian nih yang memar matanya gara-gara dipukul orang ini. Oh, jadi ini orangnya Bos. Pak. Udah Pak, kasihan teman saya Pak. Jangan, Pak. Anggap aja setara dengan perbuatan kalian. Ayo, Aduh, ayo saya. Pergi dari sini. Ayo saya. perut aku sakit tuh. Kamu juga mau dipukul? Jack, kamu yang nyetir Jack. Ya udah, ya udah. Berarti Mas Danang ini kemarin itu ternyata kabur. Iya Mbak Devi. Sebenarnya kemarin saya posisinya kabur dari rumah karena saya itu nggak mau dijodohin Mbak. Iya Mas, pantesan Mas Danang jadi pemulung ya. Iya Mbak. Duh, Ya. taunya Mas orang kaya. Iya Mbak. Ya apa boleh buat Mbak. Saya ngelakuin ini semua karena mungkin dengan cara saya kabur dari rumah, orang tua saya itu nggak menjodohkan saya. Iya Mas. Terus Mas Danang ini balik lagi ke rumahnya. Iya Mbak. Saya balik ke rumah untuk membantu melunasi hutang Mbak Devi. Ya Allah. Dan saya juga menyampaikan sama Mbak Dev, orang tua saya, kalau saya ini sudah menemukan calon untuk saya nikahi Mbak, yaitu Mbak Devi. Hah? Saya Mas? Iya Mbak. Mas, jangan bercanda Mas. Saya nggak bercanda Mbak. Kalau Mbak nggak percaya, tanyakan aja sama kedua anak buah saya. Saya sudah menyampaikan ini semua sama orang tua saya Mbak. Dan orang tua saya ini juga menyampaikan, kalau kamu memang benar punya calon istri, bawa ke rumah. Sebelum kamu membawa calon kamu itu ke rumah, papa sama mama nggak akan percaya. Mas, Jadi tapi saya orang miskin Mas. Jadi sekarang saya juga akan membawa Mbak Devi. Kalau Mbak Devi berkenan, saya akan memperkenalkan Mbak Devi sama orang tua saya. Mas, tapi saya ini cuma orang miskin Mas. Mas, saya nggak cocok sama Mas Danang. Saya malu. Gini Mbak Devi. Mbak Devi, tenang aja. Saya sudah menceritakan semuanya sama orang tua saya. Dan menurut papa sama mama saya, beliau mengatakan, kalau misalkan wanita itu baik menurut kamu dan bisa membimbing kamu dunia sampai akhirat, bagaimanapun keadaannya, papa sama mama akan merestui. Jadi saya kesini mengajak Mbak Devi untuk bertemu keluarga saya. Dan saya ingin menanyakan kepastian itu sendiri dari Mbak Devi. Apakah Mbak Devi mau? Mas, tapi Mas Danang ini serius. Serius Mbak Devi. Ya Allah, mimpi apa saya ya Mas? Kalau saya nggak serius, saya nggak mungkin Mbak bela-belain pulang nekat ke rumah untuk ya membantu Mbak Devi. Iya Mas, ya. Tapi jangan pikirkan saya itu dengan melunasi hutang saya ini mengharapkan seperti itu ya Mbak sama Mbak Devi. Saya tahu kok Mas. Ya munafik lah Mas. Siapa yang nggak mau sama Mas Danang? Mas Danang selain ganteng juga baik. Tapi kalau semisal saya jawab iya, bukan karena saya mau hidup kaya sama Mas Danang. Iya. Saya nggak pernah kepikiran seperti itu. Iya Mbak Devi, saya mengerti. Bagaimanapun kehidupan kita ke depannya, saya nurut aja sesuai kemauan Mbak Devi seperti apa. Mau tinggal di sini atau kita mau beli rumah lagi, itu terserah Mbak Devi. Yang terpenting Mbak Devi mau nggak untuk saya kenalkan sama orang tua saya, dan Mbak Devi saya jadikan calon istri. Iya Mas, saya mau. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Ini juga jawaban yang saya harapkan. Ya sudah, kalau kayak gitu sekarang juga saya akan bawa Mbak Devi untuk menemui orang tua saya. Saya ganti baju dulu ya Mas. Nggak usah. Baju saya jelek. Kita langsung belanja aja di mall ya. Kita mampir di mall dulu ya. Siap, ya Bos. Saya tutup pintu dulu ya Mas. Oh iya, silakan. Ya sudah, mari. Iya Mas.